Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Bapak Ibu hadirin dan hadirat, ikhwani wa akhwati jamaah salat subuh yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan juga hidayah taufik, sehingga pada pagi hari ini kita diberikan kekuatan, diberikan kesempatan dan kemudahan untuk bisa hadir di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini menjadi pertemuan yang memberikan keberkahan kepada kita semua. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat serta umatnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah salat subuh, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini tema yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan adab terhadap orang yang sudah meninggal. Nah, di dalam syariat Islam, orang yang sudah meninggal ini memiliki kehormatan yang perlu untuk dijaga. Baik kehormatan sebagai seorang manusia, apalagi kehormatan sebagai seorang muslim. Sehingga kehormatan ini tidak boleh dirusak, sebagaimana juga di dalam syariat kita tidak boleh merusak atau menyakiti jasad ataupun fisik dari orang yang sudah meninggal. Nah, kalau kita merujuk kepada beberapa petunjuk yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, maka ada beberapa adab yang perlu untuk kita jaga dalam rangka untuk menjaga kehormatan orang yang sudah meninggal. Nah, kita mulai pembahasan kita dari satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam nomor hadis 1393, di mana Rasulullah SAW bersabda, la tasubbul amwata fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Janganlah kalian mencela orang yang sudah meninggal, karena mereka telah menjumpai apa yang telah mereka kerjakan. Nah, di dalam hadis ini Nabi SAW memberikan larangan dengan kalimat larangan, yaitu la, yang berarti jangan. Nah, di dalam pembahasan tentang usul fikih, kalimat larangan hukum asalnya adalah haram, kecuali ada dalil-dalil yang memalingkan dari sesuatu yang haram kepada sesuatu yang makruh. Nah, sehingga hukum asal mencela orang yang sudah meninggal adalah sesuatu yang diharamkan. Karena Nabi SAW di dalam hadisnya menyebutkan dengan larangan tersebut. Nah, apa yang dimaksud dengan mencela orang yang sudah meninggal? Nah, yang dimaksud dengan mencela orang yang sudah meninggal adalah menceritakan kejelekan atau menyebutkan kejelekan-kejelekan mereka. Nah, ini disebut dengan namanya ghibah.
ya. Jadi ghibah itu bisa kepada orang yang masih hidup, termasuk ghibah ya kepada orang yang sudah meninggal. Jadi statusnya sama, menggibahi orang yang masih hidup dengan menggibahi orang yang sudah meninggal. Nah, kemudian kalau kita lihat di dalam hadis tersebut, maka yang dimaksud dengan orang yang sudah meninggal di sini bersifat umum. Baik orang yang sudah meninggal ini dikategorikan sebagai orang yang baik, atau orang yang meninggal di sini dikategorikan sebagai orang yang buruk atau orang yang jahat. Baik itu dia seorang muslim ataupun juga dia orang yang bukan muslim, maka masuk di dalam kategori larangan untuk ya menyebutkan ataupun mencela mereka yang sudah meninggal. Nah, kemudian Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi SAW memberikan larangan untuk mencela orang yang sudah meninggal, kemudian Nabi SAW menyebutkan tentang illah atau alasan, ya. Dan di dalam sebuah kaidah disebutkan al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Hukum itu akan ya berporos pada ilahnya. Jadi nanti setiap perintah, setiap larangan di dalam syariat itu ya ada ilah, ada alasan. Kenapa hal tersebut diperintahkan, kenapa hal tersebut dilarang. Ada ilah yang berkaitan dengan masalah diniyah, agama, tetapi juga ada ilah yang berkaitan dengan masalah akliyah atau nalar ataupun logika. Dan kedua-duanya termasuk di dalam alasan mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu. Nah, maka di dalam hadis ini disebutkan tentang ilahnya, ya, di mana Nabi SAW bersabda, qad afdau ila ma qaddamu. Mereka telah menjumpai apa yang telah mereka kerjakan. Kalau orang yang sudah meninggal ini adalah orang yang baik, maka dia sudah mendapatkan balasan dari kebaikannya. Demikian pula kalau orang ini adalah orang yang buruk, dia pun sudah mendapatkan balasan dari keburukannya. Sehingga tidak ada manfaatnya ketika kita menyebutkan kejelekan-kejelekan dari orang yang sudah meninggal, karena dia sudah mendapatkan balasan dari apa yang telah mereka lakukan. Nah, kemudian yang kedua disebutkan di dalam hadis yang lain, yaitu hadis Tirmizi nomor hadis 1982, di mana Nabi SAW bersabda, la tasubbul amwat fatu'zul ahya. Janganlah kalian menceritakan kejelekan atau mencela orang yang sudah meninggal, karena hal tersebut bisa menyakiti mereka yang masih hidup dari kerabatnya atau keluarganya. Nah, maka hadis ini memiliki latar belakang ya kisah, yaitu berkaitan dengan kisah Ikrimah bin Abu Jahal, dan ini disebutkan oleh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah dalam bukunya Usudul Ghabah fi Ma'rifatis Sahabah. Nah, Ikrimah bin Abu Jahal ini adalah orang yang baru masuk Islam, ya. Dan pada saat itu ya dikenal Abu Jahal ini adalah orang yang memusuhi Islam. Maka ketika Ikrimah ini masuk Islam, maka orang-orang mengatakan hadza ibnu Adullah. Inilah ya orang yang menjadi anak musuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ketika Ikrimah bin Abu Jahal itu dikatakan seperti itu, dia merasa sakit,
kemudian ya menceritakan kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW bersabda, la tasubbul amwat fatu'dzul ahya. Janganlah kalian menghina mereka yang sudah meninggal, jangan mencela, menceritakan kejelekannya, sehingga kalian ya menyakiti orang yang masih hidup dari kerabatnya. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam syariat Islam setiap ada larangan maka di situ ada pengecualian. Ya, jadi setiap ada larangan nanti ada pengecualian. Jadi larangan apapun ya pasti di situ ada pengecualian. Artinya dalam kondisi-kondisi tertentu larangan itu tidak berlaku. Ya, kita ambil contoh misalkan ya larangan untuk makan atau minum dari ya makanan dan minuman yang haram. Ya. Maka itu dikecualikan dalam kondisi darurat. Ya. Artinya dalam kondisi darurat di mana tidak ada makanan minuman yang halal yang bisa dimakan, sedangkan yang ada adalah makanan dan minuman yang haram, maka boleh untuk memakannya dalam rangka menjaga jiwa atau nyawa. Nah, sehingga di sini ada yang namanya hifdzu nafs, menjaga jiwa atau nyawa itu lebih didahulukan daripada melanggar ya larangan dengan memakan makanan atau minuman yang diharamkan. Nah, sehingga dalam sebuah kaidah disebutkan ad-daruratu tubihul mahdhurah. Kedaruratan itu membolehkan seseorang untuk melakukan yang dilarang. Nah, tetapi ada catatan dalam kebolehan melakukan sesuatu hal yang dilarang adalah ya ad-daruratu biqadariha. Melakukan itu dalam kondisi darurat dengan kadarnya. Kalau kebutuhannya sudah terpenuhi, maka tidak boleh lagi untuk melakukan hal yang diharamkan. Nah, demikian pula ketika kita ya mendapatkan larangan untuk tidak boleh menceritakan kejelekan orang yang sudah meninggal, maka dikecualikan. Nah, pengecualian ini menunjukkan bahwasannya ada alasan yang dibenarkan atau ada kemaslahatan secara syar'i. Ya, contohnya misalkan apa? Kita menceritakan kejelekan ya orang-orang ataupun tokoh-tokoh yang menyebarkan ya pemikiran, pemahaman ya yang menyesatkan. Ya, apalagi kalau kita di Indonesia ini ya kita akan banyak mendapatkan pemahaman, pemikiran, aliran yang menyesatkan. Dan itu jumlahnya ratusan. Ya. Ada yang memang dia itu ya terekspos ya sehingga apa? Sesuatu yang masyhur di kalangan masyarakat, tetapi juga ada yang tidak terekspos. Ya. Tetapi dalam catatan ya disebutkan banyak atau ratusan ya aliran ya pemikiran ataupun yang menyimpang ya seperti itu. Nah, salah satu contohnya adalah apa? Ya, berkaitan dengan apa yang disebut dengan pluralisme. Ya. Jadi semua agama itu ada kebenarannya. Dan tidak boleh seseorang yang mengklaim agamanya yang paling benar sedangkan yang lain adalah apa? Salah. Ya. Nah, maka pemikiran seperti ini pemikiran yang menyimpang, maka kita boleh untuk menceritakan kejelekan dari orang-orang yang menyebarkan pemikiran seperti ini, yaitu dalam rangka tahdzir atau memperingatkan kaum muslimin. Ya. Nah, termasuk di dalamnya adalah apa? Ya, mencela orang yang sudah meninggal di mana dia adalah orang non muslim.
tetapi ini pun juga perlu untuk dipertimbangkan dengan matang, ya, karena bisa saja ini menyakiti kerabat mereka yang notabene mereka adalah seorang muslim. Nah, sehingga nanti ada ghibah yang diperbolehkan. Ya, jadi ghibah itu hukum asalnya adalah haram, tetapi dalam kondisi tertentu diperbolehkan. Maka Imam An-Nawawi rahmatullah di dalam bukunya, ya, Syarah Sahih Muslim, beliau menyebutkan, ya, bahwasanya ghibah yang diperbolehkan itu untuk tujuan yang benar dan syar'i yang tidak mungkin, ya, sampai kepada tujuan tersebut kecuali dengan cara ghibah. Salah satu bentuknya adalah memperingatkan kaum muslimin dari kejelekan, ya, atau menasihati mereka, ya. Contoh ghibah yang paling banyak, dan ini adalah sampai ada sekarang, yaitu apa? Ghibah, ya, berkaitan dengan ilmu hadis. Di dalam ilmu hadis itu ada namanya ghibah, ketika apa? Ya, mencela, mengkritik, ya, orang-orang yang meriwayatkan hadis. Misalkan dikatakan, ya, fulan ini pendusta. Menyebutkan pendusta ini ghibah, tetapi diperbolehkan dalam rangka memperingatkan, ya, kaum muslimin. Atau misalkan apa, ya, fulan ini adalah apa? Dajjal misalkan. Itu ghibah, ya. Tetapi ghibah ini apa? Diperbolehkan karena ada maslahat yang ingin dicapai. Nah, tetapi dalam konteks seperti ini, ketika seseorang menceritakan kejelekan dengan adanya kemaslahatan, harus diiringi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, demikian pula ghibah yang diperbolehkan seperti apa? Ghibah dalam konteks lita'rif, untuk mengenal seseorang. Jadi seseorang itu diberi nama dengan julukan tertentu hanya untuk mengenalnya. Ya, maka para ulama itu ada yang diberikan nama atau julukan dengan Al-A'mash. Ya, Al-A'mash ini artinya apa? Ya, dia yang buta, atau Al-A'raj, yaitu apa? Si pincang. Jadi ulama diberi nama Al-A'raj atau si pincang ataupun yang lain sebagainya. Nah, maka itu diperbolehkan, ya, dalam rangka untuk mengenal. Nah, termasuk yang ketiga, ghibah yang diperbolehkan adalah ketika dalam rangka meminta fatwa. Ketika seseorang, ya, istri meminta fatwa kepada orang lain tentang suaminya, maka dia boleh menceritakan kejelekan suaminya. Ya, contohnya adalah apa? Ketika seorang sahabiat hendak, ya, dilamar oleh dua orang, ya, salah satunya adalah, ya, orang yang bernama Abu Sufyan. Ya, kemudian Nabi SAW memberikan pertimbangan. Ya, Abu Sufyan itu orangnya baik, tetapi dia apa? Ya, pelit, seperti itu. Bahkan nanti setelah menikah ada orang atau sahabiah yang juga apa? Ya, meminta fatwa kepada Nabi SAW ketika apa? Menceritakan aib suaminya. Wahai Rasulullah, ya, suami saya itu pelit. Ya, boleh enggak saya ngambil uangnya dari sakunya atau dari dompetnya? Maka Nabi mengatakan, ambillah sesuai apa yang menjadi apa? Kebutuhan. Ya. Jadi kalau ibu-ibu misalkan lagi nyuci baju, kemudian di saku, ya, celana suaminya ada uang, ya, maka apa? Ya, boleh untuk apa? Mengambil sesuai dengan apa? Kebutuhannya, kalau, ya, suaminya itu apa? Kurang dalam memberikan apa? Nafkah, ya, seperti itu. Jadi itu adalah sesuatu yang diperbolehkan ketika menceritakan aib atau, ya, cacat kekurangan suami, ya, tetapi dalam rangka meminta apa? Fatwa, ya.
termasuk juga di dalam masalah seperti konsultasi dan lain sebagainya, ya maka apa? Ya itu pun juga diperbolehkan. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah adab yang pertama. Kemudian adab yang kedua dalam pembahasan ini adalah berkaitan dengan ucapan-ucapan bela sungkawa yang sebetulnya itu menyalahi apa yang menjadi petunjuk Nabi SAW. Ya, misalkan kita mengucapkan, oh dia sudah berpulang ke rahmatullah, atau misalkan oh dia sudah berpulang ke tempat peristirahatannya yang terakhir, ya. Bahkan juga ucapan-ucapan yang berkaitan dengan ya, sebutan almarhum atau almarhumah, ya. Nah, maka ketika Nabi SAW, ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di mana Aisyah radhiyallahu anhu, ya, berkata, Rasulullah SAW itu pernah diberitahu, wahai Rasulullah, si fulanah itu telah wafat dan dia telah beristirahat. Maka Rasulullah SAW itu marah dan mengatakan, ya, innama yastarihu man ghufirallahu. Yang bisa disebut beristirahat itu adalah cuman orang yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak bisa memastikan seseorang ini diampuni atau tidak, ya. Maka kalau di tempat kita di Indonesia yang lebih masyhur adalah dengan ucapan almarhum. Kalau di negara-negara Timur Tengah itu dengan al-maghfurlah, ya, orang yang diampuni dosanya. Almarhum orang yang mendapatkan rahmat, ya. Nah, seandainya ucapan ini, ya, dimaksudkan untuk memastikan orang tersebut, ya, mendapatkan rahmat atau ampunan, maka ini tidak diperbolehkan. Karena urusan akhirat itu kita tidak ketahui dengan pasti, ya. Sehingga banyak para ulama yang menyebutkan alternatif solusinya adalah dengan doa, karena doa itu bermaksud untuk mengharap, ya, dengan rahimahullah atau Allahu yarham. Jadi tidak dengan almarhum atau almarhumah, ya. Apalagi di kita kadang-kadang, ya, ada orang yang memberitakan kematian, ya, dengan, ya, menyatakan, ya, telah meninggal dunia dengan tenang, ya. Dari mana tahu dia mengetahui orang itu meninggal dengan tenang, ya. Karena tidak ada yang tahu tentang kematian seseorang dan apa yang dirasakan, ya. Jadi dalam bentuk doa dan harapan, maka ini sesuatu yang diperbolehkan, ya, dengan mengucapkan rahimahullah, Allahu yarham, ya, karena ini adalah satu bentuk harapan, ya. Nah, termasuk juga di dalamnya adalah ya, kita memastikan seseorang itu dengan sebutan asyahid, ya. Orang yang meninggal di jalan Allah, orang yang meninggal dalam satu peperangan, ya, disebut dengan asyahid, maka ini pun juga tidak diperbolehkan. Karena menentukan syahid bagi seseorang harus berdasarkan keterangan wahyu Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Sehingga kisahnya adalah ketika ada seseorang yang berperang pada masa itu dengan hebatnya, kemudian banyak membunuh musuh, kemudian orang-orang mengatakan, oh dia ini adalah penduduk surga. Kemudian Nabi mengatakan bahkan dia adalah penduduk neraka. Sehingga sebagian sahabat ingin tahu kenapa kok Nabi menyebutnya dia sebagai penduduk neraka padahal dia berperang dengan sangat hebatnya.
sehingga akhirnya dia mengikuti orang tersebut, dan pada satu keadaan orang tersebut terluka. Kemudian ketika dia terluka, dia tidak sabar dengan lukanya, kemudian dia akhirnya apa? Mati dengan membunuh diri. Dan benarlah apa yang disabdakan Nabi SAW. Nah, sehingga apa? Al-Imam Al-Bukhari di dalam buku sahihnya membuat satu bab, la yuqalu fulan asyahid, tidak boleh mengatakan fulan itu asyahid, tapi kita boleh mengatakan dengan sifat kondisi tertentu. Contohnya, orang yang meninggal dalam peperangan maka disebut dengan syahid. Orang yang meninggal karena tenggelam disebut dengan syahid. Orang yang meninggal setelah melahirkan disebut dengan syahid. Orang yang meninggal karena sakit perut disebut dengan syahid. Ya, sehingga nanti syahid itu ada dua. Ada syahid akhirat, ada syahid dunia. Syahid akhirat ini adalah syahid di mana dia adalah orang yang meninggal dalam peperangan, sehingga ya perawatan jenazahnya berbeda dengan orang yang meninggal secara umum. Jadi dia tidak dimandikan, tidak dikafani, ya. Sebagian ulama mengatakan tidak disolatkan, tetapi boleh juga apa? Disolatkan. Jadi dia dikuburkan sebagaimana dia meninggal. Ini namanya syahid akhirat. Sedangkan syahid dunia adalah syahid yang dia itu perawatan jenazahnya tetap sebagaimana ya perawatan jenazah ya pada umumnya. Jadi mulai dimandikan, dikafani, kemudian disolatkan. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat jemaah salat subuh yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa adab berkaitan dengan bagaimana sikap kita kepada orang yang sudah meninggal. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.